Di tahun 2018, di sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, Larasati menjalani hidup yang tampak sempurna. Ia adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang cantik, cerdas, dan memiliki segalanya. Rumah megah, bisnis butik yang sukses, dan seorang suami yang mapan, Aditya. Namun, kesempurnaan itu hanya ilusi. Di balik pintu tertutup, Laras seringkali merasa kesepian. Aditya, seorang pengusaha besar, hampir selalu bepergian untuk pekerjaan. Dalam sebulan, ia hanya menghabiskan beberapa hari di rumah, seringkali disibukkan oleh rapat, telepon, dan email, bahkan saat berada di samping Laras. Mereka hampir tidak pernah berbicara, apalagi berbagi momen romantis. Laras merasa seperti penghuni tak terlihat di rumahnya sendiri. "Apa aku salah menikah?" gumam Laras suatu malam, memandangi pantulan wajahnya di cermin. Namun, ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya kepada Aditya. Ia hanya mencoba bertahan, dengan harapan suatu saat keadaan akan membaik. Kehadiran Reza, sopir pribadi mereka, menjadi pelipur lara Laras dalam keheningan hidupnya. Reza adalah pria berusia 28 tahun, berpenampilan sederhana namun ramah. Dengan tutur kata halus dan perhatian kecil seperti membukakan pintu mobil atau memastikan Laras tidak kehujanan, Reza perlahan-lahan mengisi celah yang ditinggalkan Aditya. Reza sendiri berasal dari keluarga sederhana di Purwokerto. Ia merantau ke Jakarta untuk membantu keluarganya. Meskipun pekerjaannya sebagai sopir sering dipandang sebelah mata, ia selalu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ketulusannya membuat Laras merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dari suaminya. Suatu sore yang gerimis, Reza menjemput Laras dari butik. Saat itu, Laras tampak berbeda. Ia terlihat letih dan sedikit murung. "Ibu capek?" tanya Reza sambil menyalakan mesin mobil. Laras mengangguk pelan. "Iya, Reza. Hari ini rasanya berat." "Kalau begitu, bagaimana kalau kita mampir ke kafe dulu? Saya tahu tempat yang tenang. Mungkin ibu bisa santai sejenak," tawa Reza dengan nada tulus. Awalnya, Laras ragu. Namun, akhirnya ia mengangguk. Keduanya pun mampir ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Di sana, mereka duduk di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Laras merasa aneh, tetapi juga nyaman. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan ia berbincang panjang dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. "Kenapa Bapak Aditya jarang di rumah, Bu?" tanya Reza pelan, setelah mereka membicarakan berbagai topik ringan. Laras tersenyum pahit. "Dia sibuk," katanya, "semua ini untuk masa depan kami. Tapi kadang aku merasa, masa depan itu justru menjauh setiap harinya." Reza hanya mengangguk, memahami tanpa banyak bertanya. Ia tahu batasannya, namun dalam hatinya, ia merasa iba pada wanita yang selama ini hanya ia kenal sebagai majikannya. Saat mereka kembali ke mobil, Laras merasa sedikit lebih ringan. Hari itu, Reza telah melakukan sesuatu yang Aditya jarang lakukan, mendengarkan. Namun, perasaan nyaman ini segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Laras mulai menantikan perjalanan bersama Reza. Di sisi lain, Reza, meskipun tahu batas antara pekerja dan majikan, tidak bisa menolak kehangatan yang ia rasakan saat bersama Laras. Ketegangan ini mulai membentuk sebuah cerita yang penuh dilema, yang tidak bisa mereka hindari. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Laras dan Reza menjadi semakin akrab. Setiap perjalanan terasa seperti pelarian kecil bagi Laras dari kehidupan monoton yang ia jalani. Reza, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, memberikan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Namun, perasaan yang tumbuh ini juga membawa mereka ke dalam konflik batin. Suatu malam, Aditya menelepon Laras dari luar negeri. Suaranya terdengar jauh dan formal. "Laras, aku mungkin harus memperpanjang perjalanan ini. Ada beberapa proyek yang harus aku selesaikan." Laras menghela napas. "Kapan kamu pulang, Mas? Aku merasa kita jarang punya waktu bersama." Aditya terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ini semua untuk kita, Laras. Aku melakukan ini agar kamu tidak kekurangan apa-apa." Panggilan itu berakhir dengan perasaan hampa yang sama seperti sebelumnya. Laras meletakkan ponselnya di meja dan memandang keluar jendela. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah cinta mereka masih ada atau hanya tinggal kewajiban belaka.
Keesokan harinya, saat Reza menjemputnya, Laras mencoba menyembunyikan kesedihannya. Namun, Reza bukan orang yang mudah tertipu. Ibu kelihatan sedih lagi. "Apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada lembut. Laras tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Reza. Kadang aku hanya merasa kesepian." Reza mengangguk, tapi kali ini ia tidak mencoba menghibur dengan kata-kata. Sebaliknya, ia memutar lagu di radio mobil. Lagu itu, dengan melodi lembut dan lirik yang penuh harapan, membawa keheningan yang nyaman di antara mereka. Laras memejamkan mata, mencoba menikmati momen itu tanpa memikirkan apapun. Namun, malam itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat mereka dalam perjalanan pulang, hujan deras turun dengan tiba-tiba. Jalanan licin, dan mobil yang melaju di depan mereka mendadak berhenti. Reza dengan sigap menginjak rem, namun mobil mereka tetap tergelincir. Untungnya, mereka berhasil berhenti tanpa menabrak apapun. Laras terkejut dan tanpa sadar memegang tangan Reza. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Reza mengangguk, meski jantungnya masih berdebar. "Saya tidak apa-apa, Bu. Tapi ibu sendiri." Laras mengangguk perlahan, namun tangannya tetap memegang erat tangan Reza. Saat itu, waktu seakan berhenti. Mereka saling menatap, dan tanpa kata-kata, mereka tahu ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Setibanya di rumah, Laras masih merasa gugup. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang tumbuh di hatinya. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa Reza telah menjadi lebih dari sekadar sopir baginya. Hujan deras di malam itu tampaknya tidak hanya mengguyur jalanan, tetapi juga perasaan Laras dan Reza. Hari-hari berikutnya terasa berat, dengan perasaan bersalah yang terus menghantui mereka. Laras tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah istri seseorang, sementara Reza tahu dirinya hanya seorang sopir yang seharusnya menjaga batas. Namun, takdir seolah memiliki rencana lain. Suatu pagi, Laras menerima pesan dari Aditya. "Aku akan pulang minggu depan. Banyak hal yang harus kita bicarakan." Pesan itu membuat Laras tertegun. Ia merasa waktunya semakin sedikit untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sisi lain, Reza mencoba menjauh. Ia mulai menghindari pembicaraan panjang dan hanya berbicara ketika perlu. Namun, keheningan ini justru membuat Laras semakin menyadari perasaannya. Sore itu, Laras memutuskan untuk berbicara dengan Reza. Ia meminta Reza berhenti di sebuah taman kecil dalam perjalanan pulang. Di bawah pohon yang rindang, dengan suara gemericik air mancur di kejauhan, Laras akhirnya membuka suara. "Reza, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Kamu telah membuatku merasa hidup kembali, sesuatu yang sudah lama hilang." Reza menunduk. "Bu Laras, saya hanya seorang sopir. Saya tidak pantas untuk ibu. Dan saya juga tahu, ini bukan jalan yang benar." Laras terdiam. Ia tahu kata-kata Reza benar adanya. Namun, hatinya merasa berat untuk melepaskan. Akhirnya, ia berkata, "Kalau begitu, aku akan mencoba berbicara dengan Aditya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak ingin terus seperti ini." Hari yang dinanti tiba. Aditya pulang dengan wajah lelah, namun masih menunjukkan senyum kecil pada Laras. Mereka duduk di ruang keluarga, dengan secangkir teh di meja di antara mereka. "Laras, aku tahu aku bukan suami yang sempurna, tapi semua ini kulakukan untuk kita." Laras menarik napas dalam. "Mas, aku menghargai semua yang sudah kamu lakukan, tapi aku merasa kita sudah semakin jauh. Aku ingin kita membicarakan ini dengan jujur." Percakapan panjang itu diwarnai dengan air mata dan keheningan. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk memberi ruang bagi satu sama lain, untuk memikirkan apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam pernikahan ini. Reza, di sisi lain, memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia meninggalkan sebuah surat untuk Laras, dengan tulisan sederhana, "Terima kasih telah mempercayaiku. Aku harap ibu menemukan kebahagiaan sejati." Laras membaca surat itu dengan hati yang hancur, namun ia tahu keputusan ini adalah yang terbaik. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, menemukan kembali apa yang membuatnya bahagia, sebelum memutuskan arah hidup selanjutnya.